Jadi BI memang sudah melakukan langkah agresif untuk menurunkan suku bunga beberapa kali di semester 1 2025 ini. Tentunya sebagai pelaku sektor real, transmisi dari penurunan suku bunga ini tidak langsung serta-merta akan terjadi. Cuma memberikan sentimen cukup baik gitu ya, terutama untuk sektor properti. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, bahwa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia itu saya yakin sekali pemerintah punya satu tujuan yang sangat baik. Di antaranya ada 3. Yang pertama, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pemerintah juga ingin mendorong investasi. Dan yang ketiga pasti ada satu pengendalian terhadap currency, nilai mata uang asing ya. Namun memang ketika suku bunga acuan Bank Indonesia itu turun, memang ada kecenderungan suku bunga di bank, KPR atau mungkin kredit yang lain itu akan mengalami penurunan. Tapi sebagai informasi sebetulnya sudah beberapa tahun terakhir ini di industri properti mengalami satu bunga yang sebetulnya relatif cukup bagus ya dalam 2-3 tahun terakhir ini. Jadi ketika memang dampak dari suku bunga itu juga mungkin juga nggak langsung, tapi paling tidak sentimen positif akan ada dan ini akan membuat suku bunga KPR terutama yang terkait dengan industri properti itu akan lebih stabil. Tapi berdasarkan pengalaman Anda Pak, tentunya sebagai Presiden Direktur SMRA, jika ada bentuk-bentuk penurunan suku bunga dan relaksasi dari Bank Sentral, itu kira-kira transmisinya berapa lama Pak akan mulai terasa ke sektor properti? Begini, dalam pengalaman kami dalam 2-3 tahun ketika suku bunga BI itu juga turun secara bertahap, sebetulnya impact secara nyata tidak terasa, tapi hanya ada sentimen positif di mana bunga KPR terutama itu cukup stabil ya. Dan itu kalau bunga KPR stabil dan cukup relatif kan di bawah 2 digit ya. Hanya 1 digit. Itu memang memberi kemudahan kepada calon pembeli properti mestinya. Jadi ada sentimen baik, di satu sisi juga ada bentuk-bentuk relevansi yang terjaga, yaitu adalah bentuk tingginya ya jumlah level KPR yang terjaga dengan baik ya. Iya, betul. Dan ini transmisi langsung akhirnya sentimen itu bergulir menjadi mungkin ya, tapi tidak ada daya beli masyarakat, sampai ke daya beli masyarakat dan lain-lain menurut. Begini, kalau kita bicara daya beli masyarakat sebetulnya tidak hanya turunnya suku bunga, kondisi ekonomi juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Belakangan ini memang kita rasakan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan ya, dikarenakan kita tahu bahwa gelombang PHK kan di mana-mana banyak, kemudian juga kondisi itu diperburuk dengan ada isu mengenai pinjaman online, judi online, itu yang membuat daya beli semakin terpuruk karena ketika masyarakat terutama di kelas menengah ke bawah yang ingin mengajukan KPR, tentunya kan ada slik dari OJK yang dulu namanya BI Checking. Itu memang ketika terdampak adanya pinjol, itu bisa menjadikan tidak lolos dalam BI Checking-nya. Dan itu merupakan sebuah kesulitan bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR. Nah, ini yang menjadi semakin memburuk ketika situasi ini terus terjadi, sehingga daya beli juga semakin tidak baik. Kami yakin sekali ketika pemerintah juga mulai membiasakan atau mungkin mendidik masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif. Karena gini, pinjol itu biasanya kan diperlukan untuk membeli barang-barang konsumtif. Jangan sampai ketika mau beli rumah tidak diloloskan KPR-nya karena ada pinjol dan itu ternyata kulkas atau mungkin mesin cuci yang belum lunas. Iya, gitu kan. Makanya ya Pak. Itu kan ironis ya. Gitu. Jadi dari segi daya beli masyarakat itu notes Anda ya Pak ya, bentuk keputusan karena memang dari masyarakat. Belakangan ini terjadi untuk rumah-rumah yang kelas, saya bisa kasih contoh yang kelas 500-an sampai 800 jutaan itu memang itu lebih banyak terdampak.
Ya, karena daya beli yang menurun itu lebih banyak ke masyarakat yang menengah, middle class, middle ke bawah. Ya. Pak Adi, secara keseluruhan evaluasi Anda untuk semester 1 2025 untuk sektor properti seperti apa? Apa yang Anda lihat tren yang terjadi khususnya di SMRA? Begini, memang kami itu bersyukur sekali, Summarecon sangat bersyukur karena apa? Karena sejak awal memang kami punya satu target market segmentasi itu di menengah dan menengah ke atas. Nah, unfortunately bahwa ini memang mungkin bukan unfortunately, ya, kita bersyukur lah gitu ya, bahwa market ini yang punya ketahanan yang cukup bagus, sehingga ketika kita menjual produk-produk properti, rumah, komersial itu dengan harga yang masih di atas 2-3 M sampai ke atas itu penyerapannya masih cukup bagus. Masih baik. Sehingga, jadi mengenai ini segmentasi justru ya Pak isunya ya. Betul, middle class dan middle class ke bawah itu justru semakin vulnerable. Tapi middle class, upper middle class itu masih memiliki ketahanan tersendiri dan daya beli yang cukup baik. Apalagi, ini tercermin ke kinerja SMRA di semester 1 ini. Karena memang seperti saya bisa sampaikan ketika Summarecon sendiri di tahun 2025 ini kita punya target marketing sales kan sekitar 5 triliun. Sampai dengan pertengahan Agustus kami sudah mencapai 3,1. Which is itu di atas 60%. Halfway through ya Pak ya, 60%. Udah lewat tengahnya. Dan ditambah dengan ada PPNDTP segala macam, kami semakin optimis itu akan bisa tercapai.